siapa sih pelakunya? Mantan pejabat publik. Di dalam mobil itu pun dia dikeliling-liling dan minta ampun. Dia tiba-tiba ngasih aku permen. Pas makan permen itu sih ngerasa kepalaku pusing, juga pandangan aku pudar gitu. Kalau dia ngakunya ke aku dokter bedah, itu dia ngasih sama permen juga. Kalau aku langsung tidur, langsung gelap. Dan samping aku tuh banyak tisu-tisu yang banyak darahnya. Dari bulan November 2025 sampai sekarang tuh nggak jelas. Memang luar biasa ya kepolisian di kita ini ginanya. Pemerkosa anak saja dia bebaskan. Itu saya udah tahu kalau lapor polisi itu nggak ada guna. Bahkan kadang saya berpikir gini, kenapa nggak kena di keluarga Anda gitu. Selamat datang di Abraham Samad Speak Up. Jumpa lagi dengan saya Latifina Baswedan. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat ironis, sangat tragis, kasus yang sangat menyayat hati. Ini sebuah perkara yang bukan hanya menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap anak, tapi juga melihat seberapa jauh negara hadir ketika kasus-kasus seperti ini terjadi. Telah hadir di studio kami korban dari kekerasan seksual terhadap anak. Kami di sini menggunakan nama samaran karena untuk melindungi identitas korban. Sebut saja Bunga dan Mawar. Bunga dan Mawar, terima kasih sudah hadir di studio. Bunga dan Mawar, ini sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih lanjut, boleh diceritakan nggak Bunga dan Mawar ini selama ini kesibukannya apa? Aku sih sekolah. Oh, masih sekolah. Sekarang Bunga masih sekolah di bangku SMP, SMA? SMP. Oh, di bangku SMP. Kemudian kalau Mawar? Aku kesibukannya kerja event. Oh, event freelance ya, berarti Iya. kamu kerja. Tapi Mawar masih sekolah? Enggak sih. Enggak, udah Mau ikut paket aja. Oh gitu, paket. Ini ada hubungannya, ikut paket ini ada hubungannya karena setelah mengalami kejadian ini tidak? Ada. Oh iya, ada, ini terhubung dengan kejadian itu ya. Jadi ini juga selain Bunga dan Mawar juga hadir di studio tim hukum dari kedua korban, yaitu Ibu Cut. Ya. Terima kasih Ibu sudah hadir Ibu di studio kami. Terima kasih kembali. Ibu, ini boleh nggak kalau kami ingin menanyakan terkait kronologis kejadian dari Bunga dan Mawar ini, mau bisa diceritakan? Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Nah, kalau kronologis kita langsung masuk ini saja ya. Nah, kronologisnya itu mungkin nanti lebih baik didengar dari Ananda, Bunga dan Mawar. Kalau saya kan kebenaran kejadian itu kan memang di tahun 2023, tepatnya di Februari 2023. Nah, kalau kejadian itu nanti ditanyakan kembali ya. Nah, kami hadir di sini ini sebenarnya pastinya kami ingin mencari keadilan buat anak-anak korban ini, mengingat kalau mendengar dari cerita keluarga dan anak korban, ini sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan. Dilaporkan itu pertama di Polres Jakarta Timur, tapi ditolak. Kemudian juga mereka dengan menangis, mencoba mencari keadilan lagi, melapor di Polres Jakarta Pusat, ditolak juga. Alasan yang ditolak itu sangat, menurut saya sangat, maaf saya katakan yang tidak patut sekali ya gitu. Nah ya, apa itu seolah-olah mengatakan penyidik itu dalam ini yang menerima laporan itu mengatakan itu sudah biasa terjadi dengan anak-anak yang di daerah Pisangan. Kebenaran kan dua korban ini tinggalnya di Pisangan Baru, Jakarta Timur. Yang di situ kalau saya lihat lokasinya itu padat. Nah kemudian paling juga open BO, sehingga membuat keluarga ini menangis saat itu. Nah memang itu juga saya pernah dengar ketika saya mendampingin itu tahun 2025. Jadi kembali lagi pertama, kenapa saya hadir di dalam kasus ini, untuk sudah pasti saya ingin mencari keadilan untuk anak-anak nih korban. Nah, ketika ditolak itu 2 kali ditolak ya. Nah keluarga ini mengambil inisiatif karena merasa
mereka ini sudah menjadi anaknya ini menjadi korban. Nah, kebetulan juga saat itu mungkin nanti perlu ditambahin ya Bapak ya, Pak Yan ya. Jadi mereka ambil inisiatif bagaimana menjebak ini pelaku. Karena kebenaran yang membawa dua anak korban ini temannya si Mawar gitu kan. Nah, kebenaran dengan menggunakan handphone anak Mawar ini berchattingan lah dengan yang tanda kutip namanya kita sebut ya ogel katanya alias bogel gitu. Nah, jadi menggunakan chattingan itu bagaimana anak Mawar ini mengatakan, oh aku mau ini lagi gitu. Nah, karena kan mereka mau menjebak gitu. Nah, karena akhirnya singkat cerita tuh terjebaklah, maulah turunlah si pelaku itu. Nah, si pelaku itu dengan menggunakan kaos berwarna hitam tanpa kerah dan lengan pendek, celana mungkin sebawah lutut ya, gitu ya, dengkul ya. Turun dengan membawa tote bags itu masuk ke swalayan yang ada di dekat apartemen Green Pramuka di Bougainville. Nah, ini saya cerita mengenai bagaimana ini kalau cerita kejadian sesungguhnya nanti mungkin bisa ditanyakan kepada anak korban. Yeah. Nah, turunlah itu si pelaku dengan spontan, mungkin nanti lebih diperjelas ya. Dengan spontan keluarganya anak Mawar dan Bunga masuk ke dalam swalayan itu menyergap. Menyergap itu dengan kiri kanan lah, seolah-olah menyuruh tuh ada apa nih gitu. Nah kan dibawalah karena kebenaran anak keluarga Bunga dan keluarga Mawar ini sudah menunggu di parkiran gitu kan. Nah, dibawa dan kemudian pelaku itu dimasukkan dalam mobil. Di dalam mobil itu ada anak korban, kemudian ada beberapa saksi, diantaranya ibu korban Bunga Mawar, Pak Adinya Bunga, tantenya Mawar sama omnya Mawar. Dan ada dua lagi yang namanya inisial J sama W yang memang suami istri yang punya mobil. Di dalam mobil itu si pelaku ini mengaku telah memperkosa dua anak ini. Ada ya. buktinya? Ya, buktinya itu dia gini, buktinya itu dia melihat anak korban ini di belakang. Oh iya, dia mengaku dan minta ampun. Kalau boleh saya peragakan dengan kepala gini minta ampun dan dia mengatakan tolonglah ini saya punya uang, kita damai saja, jangan bawa saya ke Polres. Tapi oleh keluarga Mawar sama Bunga itu ditolak. Nah, beberapa saat kemudian datang segerombolan yang menurut pengakuan dari keluarga korban dalam ini, bapak ini dan ibunya itu Brimob. Ada Brimob, sebagian Brimob ada dan sebagian lagi mungkin nanti lebih dijelaskan ya, dengan menodongkan senjata laras panjang gitu ya ke arah si pelaku di mobil yang itu, kan serahkan itu pada kami, serahkan gitu. Nah, karena di situ kan ada Ananda Bunga sama Mawar di belakang itu merasa ketakutan, tapi akhirnya si pelaku itu ditarik keluar dengan si ogel tadi itu ke mobil yang satu lagi. Nah, ini cerita ini kenapa? Inilah penolakan yang ketiga. Di dalam mobil yang baru itu keluarga ini kan terdiam lah ya, artinya di parkiran di dekat swalayan Indomaret itu. Nah, kemudian di dalam mobil itu dibawalah. Nah, informasi yang saya dapat dari yang membawa mobil itu, kebenaran yang membawa mobil itu adik kandung dari almarhum papanya Mawar. Ya, dan di situ tuh kan ada keluarga yang katanya informasi yang saya dapat itu aparat, itu AKBP, nanti disebutkan lah situ. Nah, jadi aparat katanya. Nah, itu ternyata dibawa ke Polda Metro, katanya dibawa ke Polda Metro. Nah, diterimalah oleh SPKT yang saat itu yang piket itu Renata 5. Nah, di situ tuh ketemulah dengan penyidik yang inisialnya itu ya nanti disebutkan lah ya. Saya tidak akan sebut di sini. Nah,
Di situ tuh dibuat laporan, nggak lama itu kejadiannya kalau nggak salah mau maghrib dan itu jam 9 malam. Singkat cerita, mungkin ada yang ini saya tidak mendengar, tapi informasi yang saya dapatkan itu terjadilah dialog mereka yang memang si pelaku ini katanya ada yang dia hubungin saat itu, sehingga datanglah penyidik itu ke tempat kediaman atau tepat di kafe ya, kalau nggak salah di kafe di Pisangan. Nah kemudian juga ya terjadilah yang katanya ibunya si Mawar ini diminta untuk damai. Nah besok paginya si pelaku ini keluar dari gedung Polda Metro Jaya. Akhirnya gini, kalau saya katakan secara ini laporan itu tidak terjadi. Alias kalau saya katakan ditenggelamkan. Kenapa saya katakan ditenggelamkan? Sebenarnya kan ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Nah, terakhir itu kemudian saya ketahui bahwa terjadi damai katanya. Damai itu yang dibuat oleh penyidik kepolisian dalam bentuk surat pernyataan. Kemudian juga ada uang damai yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban. Nah, yang diberikan di mana? Setelah keluar dari Polda Metro Jaya si pelaku, dia dibawalah ke Menara Batavia di mana kantornya pelaku di situ. Nah, jadi bisa saya katakan ini penolakan ini 3 kali. Nah, yang paling ironisnya itu yang penolakan di Polda Metro. Di Polda Metro itu apa? Di situ sebenarnya kan kalau kita lihat bicara secara peristiwanya, itu pelaku kan sudah mengakui, ya kan, dan dia juga menawarkan sejumlah uang kepada yang tantenya si Mawar ini untuk tidak dibawa ke kepolisian. Tapi alasan penyidik katanya pelapornya tidak ada dan korbannya tidak ada, sehingga ini tidak bisa dijadikan laporan gitu. Nah, saya sampai berpikir gini, itu kejadian di 2023, beberapa minggu setelah kejadian. Nah, saya tertarik kasus ini saya tangani, kebetulan saya terima kuasa itu di bulan Oktober 2025 untuk anak Mawar. Ya kan, dia mulai kita buat dan itu memang banyak sekali drama. Drama itu di Polres Jakarta Pusat itu sama. Pertama itu baru di depan saya sendiri itu penyidik mengatakan biasa anak open BO begini. Terkadang di situ saya mulai berdebat, marah dan macam hal. Akhirnya itu kita berapa lama ya buat itu, sekitar 4 jam 5 jam. Nah, jadi dari pihak kepolisiannya gaslighting ya? Gitulah gitu. Nah, tapi makanya saya bilang sebenarnya kan ini anak ya, gitu. Nggak pantas sampai anak Mawar ini memeluk saya, menangis. Enggak bunda, aku tidak demikian. Makanya terkadang begini, aduh saya bilang harusnya ini kan anak ya gitu. Nah humanis lah harusnya gitu nah kan gitu. Nah jadi sampai di situ tuh ya, sampai sekarang untuk laporan polisi atas Pak anak Mawar ini nggak jelas ininya, masih dalam lidik gitu. Nah padahal alat bukti itu kalau menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Mungkin ada 6 alat bukti gitu nah kan. Tapi ya lagi-lagi ya karena kalau saya melihat, saya sebutkan ini setelah kita melakukan pra-peradilan ya terhadap lambannya proses ini, kita mengetahui bahwasannya ini terduga pelaku ini bukan orang yang sembarangan. Tanda kutip dia mantan pejabat publik. Kemudian juga dia sekarang ini direktur keuangan di perusahaan asing dan dia memiliki disebut usaha di bidang investasi atau keuangan, dan sekarang dia menjadi komisaris di salah satu perusahaan terbuka di Yogyakarta, Sleman. Sementara itu dulu. Baik, untuk Bunga dan Mawar kami ikut prihatin terhadap apa yang Bunga dan Mawar harus alami. Kemudian ini karena kalian masih sangat muda, kita akan bertanya dengan sangat hati-hati. Kalau misalnya Bunga dan Mawar kurang nyaman, mungkin nanti bisa tidak perlu menjawab pertanyaan dari saya ya. Sampaikan aja kalau memang tidak nyaman. Kalau untuk
Bunga dan Mawar sendiri boleh nggak diceritakan ketika kalian diajak berkenalan pertama kali, diajak main, diajak pergi, apakah ada kecurigaan dari kalian? Mungkin bisa dijawab dari Bunga dulu. Awalnya sih aku lagi main sama Mawar. Nah, aku lagi main sama Mawar, tiba-tiba Ogel lewat depan rumah Mawar. Terus Ogel nyapa si Mawar. Nah, aku juga dikenalin kan sama Ogel. Jadi aku kenalan-kenalan, aku akrab sama dia kan. Waktu itu aku lagi main berdua sama dia, sama Ogel. Ini kalau boleh tahu, Ogel ini teman sekolah atau teman main di rumah? Maaf, temen aku dari kecil. Oh, jadi memang kalian sudah mengenal Ogel ini? Awalnya sih cuma temen kayak senyapa aja, kayak say hi, udah gitu aja. Pas baru-baru main itu, kan tadinya sempat pindah di Citayam, terus pindah lagi ke Pisangan. Nah, karena rumahnya deketan sama si Ogel ini, akhirnya kita say hi lagi, dan dia tuh nyoba buat deketin. Dan aku tuh tipe orang yang nggak keluar rumah, jadi dia main ke rumah terus, main ke rumah terus, datang terus, kayak gitu. Jadinya ya udah akrab lagi. Baru ketemu lagi pas 2023 lagi. Terus kemudian? Jadi aku lagi main berdua sama Ogel. Di situ gak ada Mawar. Nah, aku lagi main sama dia, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba dia nawarin aku mau gitu katanya. Itu dia dengan kalimat sefrontal itu menanyakan itu. Kemudian Bunga menjawab apa? Aku sempat nolak kan. Aku sempat nolak. Juga aku bertanya kayak itu apa kan. Di situ juga umur aku kan masih 12 tahun ya? Iya, 12 tahun. Saat kejadian itu usia kamu masih 12 tahun. Iya. Nah, dia bilang sih itu tuh cuman ketemuan sama om-om aja gitu kan katanya. Nemenin makan, kalau dia diemeng-emengnya Iya. nemenin makan. Kalau untuk Ogel sendiri usianya jauh di atas kalian atau sepantar sama kalian? Seumuran sama aku. Oh, seumuran sama kamu, berarti saat itu umur berapa? Dia seharusnya 15 juga ya? 15. Iya, Iya. kayaknya 15 ada ya. Berarti masih sangat muda juga ya si Ogel. Kemudian ketika kamu dijelaskan seperti itu, respon Bunga seperti apa? Aku sih iya aja gitu kan, aku paham aja gitu. Oh ya. Ya udah, dia juga ngomong juga. Sempat diancam juga dia. Oke, diancam apa? Karena kan waktu itu posisi kita lagi tergiurnya sama main. Kita lagi demen sama main nih, kayak main motor, keluar. Nah, dia tuh diancam. Sama sih kayak aku, dia diancam kayak nanti nggak gue ajak main lagi loh, kayak gitu. Gak usah main sama yang lain ya, kayak gitu. Ntar aku nggak bakal nemenin dia lagi, diancamnya gitu. Padahal aku nggak tahu kalau mereka main berdua. Tapi diancam kayak gitu. Kemudian? Ya udah, aku mau kan. Lagi juga aku berpikirnya pasti cuman ya nemenin makan doang gitu. Iya, Bunga tidak ada pikiran apapun ya, karena Bunga pahamnya juga ya cuma makan aja gitu ya. Ya udah, akhirnya aku mau. Kebesokannya aku dibawa sama Ogel lah buat ketemu sama omnya ini. Ya udah, aku jalannya pakai motor mau ke arah apartemen Grand Pramuka. Ya udah, aku sampai ke apartemen Grand Pramuka. Akhirnya aku parkir motor, habis itu kita belanja dulu di Alfamart ya gitu ya. Iya. Pokoknya minimarket lah ya. Habis selesai belanja, kita ke depan Alfamart, kita tungguin omnya datang. Habis omnya datang, kita bertiga masuk ke apartemen Grand Pramukanya. Dan saat itu posisinya di dalam apartemen itu ada siapa aja? Cuman aku, Ogel, sama omnya ini. Oke, iya baik. Kemudian?
Kemudian aku masuk lift, terus naik, tapi aku nggak tahu lantai berapa gitu. Lupa. Jadi, lupa. iya, pas aku udah keluar lift, kita bertiga masuk ke room dan aku disuruh masuk juga. Aku langsung disuruh duduk di sofa. Nah di situ kita bertiga, Ogel, aku sama omnya ini ngobrol-ngobrol lah gitu, kayak tentang misal dia nanya aku sekolah di mana, umur aku berapa, namanya siapa gitu. Juga sebaliknya dia juga kenalin diri dia sendiri gitu. Dari mana gitu ya? Iya, kayak Dari mana katanya? nama dia Guntur. Habis itu pekerjaan dia sebagai dokter otak. Oh, dia mengakunya sebagai dokter. Profesinya dokter. Iya. Dari mana? Asal dia sih dari Singapura. Oh, iya iya iya. Kemudian aku selesai ngobrol, dia tiba-tiba ngasih aku permen kayak Kopiko, cuman beda gitu. Oh, kamu dikasih permen. Iya. Tapi kamu nggak tahu itu permennya tuh ternyata itu memberikan efek tertentu pada bunga. Dan bunga nggak curiga sama sekali ya, karena yang mikirnya itu cuman dikasih karena bertamu terus dikasih makan minum gitu ya. Kemudian setelah kamu minum makan permen itu apa yang kamu rasakan? Aku pas makan permen itu sih ngerasa kepalaku pusing, juga pandangan aku pudar gitu. Kemudian aku langsung tiba-tiba tidur gitu. Tiba-tiba tidur, kemudian ketika kamu terbangun, kamu sudah dalam kondisi yang tidak mengenakan ya? Iya. Pas aku bangun dari tidur kan, posisinya aku udah gak pakai baju sama sekali. Oh gitu. Maaf ya Bunga, ketika pada saat itu apa yang kamu langsung pulang atau itu kondisi ruangannya itu sudah kosong? Enggak, aku lagi di kamar. Oke. Iya, aku bangun ternyata aku udah di kamar. Posisinya aku baru bangun dari kasur. Terus aku ngeliat di situ ada omnya. Juga aku ngeliat di spray ada darah gitu. Termasuk di kemaluan aku juga ada. Gitu. Aku kaget, iya aku bingung, pasti iya. kamu bingung banget ya ketika bangun itu ya. Aku bingung terus kaget, juga aku ngerasain dari kemaluan aku sakit perih gitu. Iya, aku juga sempat nanya ke si omnya ini kan, kayak aku kenapa tiba-tiba bisa di dalam kamar gitu. Ya kata dia sih nggak apa-apa gitu, cuma bilang nggak apa-apa doang. Ya udah, habis itu aku juga diam aja kan. Akhirnya dia tiba-tiba ngelempar uang ke aku. Cara ngelemparnya dia ngelempar gitu? Iya, ngelempar ke aku. Ketika kamu di situ, kamu pulang sendiri atau pulang bersama, turun dari apartemen berbarengan? Aku sendiri. Pas aku udah keluar dari kamar, Ogel udah nggak ada. Jadi ketika kamu sadar itu kamu kondisinya dalam keadaan sudah berdua ya? Itu berdua aja di dalam kamar itu. Bunga ini kan mengalami pemerkosaan itu 2 kali. Oh jadi 2 kali? Ya, Yang Bunga dengan alami waktu 2 yang kali? berbeda. Oh, di waktu yang berbeda. Dengan Tapi orang masih- yang sama? Ya. Dengan orang yang sama? Orang yang sama. Jadi mungkin Bunga bisa sampaikan kepada Kak Vina bahwasanya yang kedua kali ini dia sadar. Ya pas yang kedua ingat sama yang kemarin kan, pas aku udah nyampe di apartemen, kita naik lift, roomnya juga masih yang sama. Berarti Bunga ketika itu ngobrol nggak sama si Om yang kemarin ini? Sadar nggak? Sadar nggak kalau ini orang yang sama dengan yang kemarin? Sadar? Sadar. Kemudian di situ terjadi percakapan nggak?
Pas masuk roomnya sih ngobrol-ngobrol juga. Iya, sempat juga kalau saya lihat dari keterangan anak Bunga ini sempat diancam ya untuk tidak membuka Sherlock, begitu ya nak ya? Iya, Nah, lokasi. tidak boleh pasang status lokasi. Kemudian juga dia sempat mengatakan percuma kalau kamu berteriak juga, ini tidak akan didengar. Begitu benar? Itu yang pertama apa yang kedua? Itu yang kedua. Yang kedua, yang kedua. karena masih sadar, kondisi sadar. Jadi kita mohon maaf mungkin tidak bicara terlalu ke dalam ya, karena kan menjaga perasaan anak juga ya. Iya. Jadi di posisi sadar gitu ya. Tapi ya di ruangan yang sama juga ya menurut itu ya. Iya. Kita mungkin beralih ke Mawar ya. Kalau mau Kalau dari kronologis ceritanya Mawar boleh diceritakan Mawar? Kalau aku waktu itu chatan dulu emang. Aku sekolah Sama posisi. Ogel? Iya, kan aku posisi lagi sekolah. Nah, dia juga lagi sekolah. Emang si Ogel ini jarang masuk sekolah kan, jadi emang dianya suka bolak-balik ke rumah aku. Posisi aku baru pulang sekolah, dia ngomong motor lo boleh dibawa nggak? Terus aku emang kan jarang boleh keluar sama bunda. Aku tuh emang sama Bunga ini emang selalu di rumah doang. Aku bilang nggak boleh, lagi nggak boleh keluar soalnya gue baru pulang. Aku bilang gitu. Ya udah sini ke garasi belakang kelurahan, garasi mobil. Temenin gue ngerokok, kata dia gitu. Terus aku bilang tunggu ya, tunggu emak gue jalan, nanti diomelin. Datanglah. Terus dia tuh awalnya ngomong nonton yuk gitu. Dia manggil aku tuh Dek, nonton yuk Dek, kayak gitu. Terus aku bilang gini kan, gue nggak ada duit gue udah habis. Aku bilang, saya kan aku jajan dari bunda lumayan gede, jadi dia ngiranya aku ada duit mulu. Gue lagi nggak ada duit, soalnya tadi gue ada acara di sekolah gini-gini semacam. Udah sih santai soal duit, yang penting ikut. Nah aku tuh nggak pernah tahu ada yang namanya Grand Pramuka, terus aku nggak pernah tahu di situ ada apartemen, ada mall tuh aku nggak tahu. Kan yang aku tahu cuma City Plaza, biasanya kita kalau main ke situ ya. Terus dia tuh kayak udah nggak usah ganti baju, nggak apa-apa begini aja. Aku posisi pakai baju pramuka, karena emang baru banget pulang, dia belum pulang. Terus naik bajai kita, dia nelpon dulu tuh, nelpon si omnya ini, ngajak nonton. Sempat muter dulu, muterin mallnya, terus jajan tuh sekali jajan es krim apa-apa ya. Terus akhirnya dia ngomong, tar dulu duit gue kurang, kok om gue dulu ngambil duit, kayak gitu. Terus dia bilang, lu mau jajan nggak? Lu udah makan belum? Jajan sama sih sebenarnya kayak dia. Nah jajan tuh, terus disuruh kenalan nih om gue, kata dia gitu. Saya udah kenalan, naiklah habis kelar jajan. Terus si omnya ini ngomong, udah makan dulu, makan habisin. Makan kita sambil ngobrol sama, tapi kalau dia ngakunya ke aku dokter bedah. Tapi ini orang yang sama apa berbeda? Orang yang sama. Oh, jadi ini Dan- orang yang sama dengan Iya, roomnya juga sama. Iya. Roomnya sama. dokter bedah dari mana katanya? Kalau aku dari Amerika, US. Nah, terus dia cerita kalau dokter istrinya. otak Singapura, ini dokter bedah dari Amerika. Iya, kalau Keren. terus dia tuh ngomong katanya kalau istrinya ini di Amerika. Terus dia bilang lah dia di sini lagi dinas, besok harus pulang gini segala macem. Ngobrol tuh ada sejam lebih karena kita ngabisin makanan juga kan. Terus aku tuh sama si Ogel ini sempat kayak ngobrol juga berdua. Terus si omnya masuk, Ogel ikut masuk. Aku main HP. Nah karena kan aku emang kalau belum terlalu kenal agak malu kan. Dia ngobrol lama tuh, aku nggak tahu ngomongin apa di kamar. Terus keluar lagi dia ngomong, lu dipanggil Dek, kayaknya mau dikasih duit kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang bakal malu, gue nggak enak segala macam. Gak apa-apa, lu mau dikasih duit buat tambah-tambahan nonton, kata dia gitu. Ya udah aku masuk. Pas masuk dia tuh langsung ngerangkul terus ngelus-ngelus belakang aku. Kayak disuruh duduk, namanya siapa, kayak gitu. Terus pintu ditutup, si Ogel di luar, tapi Ogel nggak ninggalin aku, dia nungguin di ruang tamu. Namanya siapa, kayak gitu, orang mana, kamu adik-adikannya Ogel ya, kayak gitu. Terus aku cuma jawab iya doang. Terus dia tuh ngelus-ngelus yang kenceng gitu.
Nah pas kayak gitu dia ngasih sama permen juga. Kasih permen juga. Sama. Nah udah di situ Tulisannya aku Kopiko gitu kan? kalau aku udah dibukain, Oh. aku udah dibukain sama dia udah ngasih permennya aja. Permennya berarti warna hitam gitu ya? Terus Rasanya kayak manis. coklat Oh, sih, kayak kayak coklat. coklat. Rasanya nggak kayak nggak ada rasa kalau aku. Terus dia langsung kalau aku langsung tidur, langsung gelap, langsung gelap. Ya bangun-bangun cuma ada dia di depan aku, tapi posisi cuma pakai celana dalam aja. Kalau aku emang nggak pakai busana sama sekali, tapi di samping aku ada baju pramuka aku, dan di samping aku tuh banyak tisu-tisu yang banyak darahnya. Kalau aku cuma nanya ini darah apa, terus kalau dia cuma jawabnya tadi aku ngecek kamu perawan apa enggak. Kalau dia ngomongnya gitu, terus aku cuma kayak hah dicek perawan apa enggak, aku bilang itu ngapain, gak apa-apa kamu bersih kok, kamu nggak kotor, ternyata kamu perawan kata dia gitu. Terus aku keluar lah, ternyata Oge lagi bikin TikTok di ruang tamu itu. Kak, masa gue dicek perawannya tadi sama om lo? Terus kata si Oge, Nora lu nggak apa-apa, itu emang buat dicek doang, lu bersih nggak orangnya, ternyata lu bersih, kayak gitu. Nah, tapi di situ pemikiran aku karena aku nggak tahu apa-apa kan. Oh ya udah, aku nggak ngerti. Terus di kamar mandi tuh sempat dia nyamperin aku di kamar mandi. Banyak nggak ada darahnya? Banyak banget, ini diapain? Enggak, itu lo bersih Nora, kata dia gitu. Itu cuma dicek lo penyakitan apa enggak, kata dia gitu. Terus dari situ kelar abis gitu ngumpul lagi di ruang tamu. Ngobrol tuh lumayan lama. Kelar ngobrol, si Ogelnya ini dipanggil lagi ke kamar. Dan si omnya ini nyerahin duit ke Ogel, bukan ke aku. Akhirnya kita pulang lagi naik bajai, dan Ogel tuh ngasih duit ke aku sekitar 4,5, 450. Tapi dia nggak ngomong kayak nih ya dari om gue, enggak, dia cuma ngomong nih jajan buat lo gitu doang. Itu dari Ogel? Iya, terus dari kejadian itu kan aku nanya ke dia, kita nggak nonton kah, nggak jadi, udah kesorean, soalnya emang dari siang, dari sekitar jam 2-an sampai mau maghrib. Terus udah pulang karena bunda juga udah nelponin kan. Terus udah pulang. Nah tapi HP aku tuh emang dimatiin daya sama dia. Terus HP aku dimatiin daya sama dia, aku nyalain tuh pas udah turun. Pas udah turun tuh aku lihat bunda nelponin banyak banget. Karena bunda taunya tuh kalau aku pulang sekolah tidur. Nih kok tumben nggak tidur. Nah duit pas setengah itu nggak aku sentuh selama seminggu sama si Bunga. Nah, kan awalnya kita sering nongkrong ke warkop gitu kan. Cuma aku tuh dari bunda juga dapet jajan kayak sehari 50, sehari 100.000 kayak gitu. Itu bunda emang ngasih, tapi emang bunda kerja. Jadi itu sekalian buat kalau kakak mau makan nanti. Nah jadi karena aku merasa cukup jajan dari bunda, yang pas setengah ini nggak pernah aku pakai, bunda curiga. Yang pas setengah ini aku pakai untuk beliin bunda celana. Celana legging ya? Iya, karena aku pikir nih duit buat apa ya, nggak dipakai-pakai. Karena kan kalau istilahnya kalau skincare, makeup itu aku dibeliin sama bunda. Akhirnya aku beliin bunda celana, bunda bingung. Kok perasaan neneknya kalau TF melalui bunda, tapi kok nenek punya duit sendiri. Akhirnya HP aku disita lah sama bunda. Terus aku udah ngomong ke si Ogel kayak jangan ngechat nyokap gue nyita HP, soalnya dia tuh ngechat kadang suka temenin gue ngerokok, ikut main gak sampai malam gini-gini. Aku tuh takut dia main bunda kan. Nah aku udah ngomong jangan ngechat, terus dia ngomong gini lagi, posisi HP bunda yang pegang, dia ngechat malam pada mau main rame kata dia gitu, Bunga juga. Terus tapi kita siang ini ke tempat om gue lagi yuk, kata dia gitu. Lo mau nggak? Lumayan kan dapet duit segitu, kata dia gitu. Bunda curiga, terus sama bunda dipancing-pancing. Ngapain sih, ngapain? Terus akhirnya dia nyebut, mau job nggak? Nggak usah Muna, kata dia gitu. Terus itu bunda yang balesin, terus bunda jawab kayak, ya udah mau, ayo ketemuan di garasi. Mulailah kali ya. Iya. Akhirnya, jadi itu bunda ngejebak ya berarti. Iya, ya? tapi posisi nggak ada aku. Iya, posisi kamu nggak tahu kalau bunda. Posisi aku nggak tahu bunda ngejebak. Pas aku baru pulang, ada adiknya bunda, tante. Ayo ikut ke tempat bunda kerja. Ngapain? Udah ikut. Lo bohong, awas ya, kata dia gitu. Terus aku ditanya-tanya dulu tuh. Nah aku emang berani jujurnya ini sama adiknya bunda yang perempuan. Aku tuh selalu terbuka sama dia. Tante kamu ya? Aku selalu terbuka sama dia apapun itu. Akhirnya aku cerita. Terus dia juga udah cerita pas
kejadian aku tuh itu. dia udah cerita kalau dia tuh dibawa sama si Ogel. Cuma aku nggak mikir kalau aku juga bakal dibawa. Akhirnya tante aku nyuruh kayak, udah pokoknya pura-pura gue juga main kayak gitu. Maksudnya kayak gue yang ngambil Jebaknya job lah ya. untuk supaya terus si pelaku ini turun ya gitu jujur, ya. terus kan di WA itu sama bunda dibalasnya kayak gini, tapi tante gue ikut ya, aku manggilnya kakak sih, tapi kakak gue ikut ya, soalnya dia juga gaul kok, orangnya asik, nggak apa-apa kayak gitu. Ketemuanlah di garasi. Nah si Ogel ini menawarkan tante aku rokok, terus diceritain kronologinya sama si Ogel. Ogelnya jujur sendiri dan posisi tante aku teleponan sama bunda. Oke, jadi Bunda dengar percakapan Dengar itu. semua, dengar semua. Terus dari belakang bunda datang langsung narik Ogel ke mobil. Nah posisi Bunga ini baru pulang sekolah. Nah baru pulang sekolah langsung ditelepon, jemput Bunga, suruh kesini kayak gitu. Akhirnya udah kita nyergap si omnya itu, gitu sih. Kalau untuk penyergapannya berarti disergapnya sama Bapak? Iya. Saya selaku omnya Mawar. Iya, Omnya Mawar. Kemudian gimana itu Pak ceritanya Pak? Saya sih lagi kerja waktu itu ya. Terus ditelepon sama kakak saya. Diceritain kalau ponakan saya tuh ada kejadian yang kayak gitu dah. Dia cerita sebelum dia panjang lebar saya udah emosi. Pelakunya siapa? Saya bilang gitu. Udah ini mau dijebak, ya udah saya nggak pakai banyak bicara, langsung udah saya ikut. Bilang. Dengan dibantu sama bos kita yang punya mobil itu. Kita rame-rame sama dengan ceritanya Bunda Cut. Yang tadi udah disampaikan itu, kita ngumpul dulu di satu kerjaan yang saya sama kakak saya kerja. Di warkop ya? Iya, di satu mobil itu kita sambil yang si anak dua ini dia ngejebak si pelaku itu, udah ada di TKP, kita langsung meluncur ke sana. Dan sudah sampai sana, nih anak dua ini langsung bilang itu om, itu ayah. Kalau dia kan manggil saya kan ayah. Itu ayah orangnya. Saya langsung turun dengan omnya Bunga. Saya turun ke sana, saya segerap di bawah Indomaret. Terus dia teriak, ini ada apa gitu. Karena kan kalau orang itu disergap cuma tiba-tiba pasti dia kaget. Gitu, saya bawa, udah diam aja dulu, masuk ke mobil. Saya bilang. Pas setelah masuk ke mobil, ada apa ini? Lihat ke belakang, saya bilang kayak gitu. Sambil ya saya ada, ya kalau sebagai om emosi wajar gitu kan ya. Iya, sudah pasti ya. Saya suruh lihat ke belakang, dia langsung, pas dia lihat mereka bertiga, dia langsung nunduk, minta maaf, minta ampun gitu. Dia minta ampun sampai dia menawarkan sejumlah uang kayak gitu. Ya setelah dia melihat ada bunga mawar, sebelum dia melihat ada bunga dan mawar, dia mengelak pas di TKP itu, dia mengelak pas saya sergap. Itu aja sih pas penyergapan. Nah setelah beberapa jam itu kan datang ya? Iya, setelah beberapa menit kita di dalam mobil itu ada satu mobil. Itu kalau dari pengetahuan kami yang orang awam ya, kalau orang bawa pistol itu udah pasti polisi ya. Karena pakai pakaian ini ya, pakaian aparat juga ya. Rame soalnya. Oh rame. Mereka kayak segerombolan, itu brimob emang. Oh gitu, oh iya. Ya jadi dia datang terus mungkin dia dan niat membantu kita nggak tahu, tapi dia meneriakkan meminta pelaku gitu. Minta pelaku untuk pindah ke mobil sebelah. Karena kalau kami nggak menyerahkan itu pelaku ke mobil sebelah, kami disangka membantu ini pelaku malah. Padahal kami yang menyergap nih. Setelah panjang lebar kita berdebat di situ, adalah sekitar 15 menitan kita berdebat. Akhirnya pelaku dan salah satu temannya anak-anak ini pindah ke mobil sebelah. Setelah itu kita nggak tahu kabar lagi, kita lapor ke Polres atau nggak salah. Itu laporan ditolak. Kami kami sebagai orang yang dibilang orang bawah ya, orang yang tidak ada power gitu ya. Kita juga tidak ada pendamping waktu itu.
nggak ada pendamping hukum, nggak ada pendamping yang mengerti hukum, nggak ada yang membantu juga. Ya setelah kita lapor ke polisi, ya saya sih sudah paham waktu itu. Saya udah tahu kalau lapor polisi itu nggak ada guna. Saya dulu tuh saya berpikirnya kayak gitu. Tapi masih berharap juga ya. Iya, saya berharap ada yang membantu tadinya. Cuman karena pelaku sudah di tangan orang, ya saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus akhirnya yang lapor itu kakak saya sama bosnya. Saya nggak ikut ngelapor. Cuman saya dengar dari laporan mereka katanya ditolak ya gitu. Ya, ditolak. Akhirnya ya udah, kita mau kayak gimana lagi, kita pasrah, kita diam, ya udah. Yang penting di anak-anak udah kembali, udah tahu kronologinya, udah tinggal dijaga lagi. Nah, terus kelanjutannya yang tadi Bunda ceritakan paling. Ya mungkin disampaikan lebih detail aja kali, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Vina, bahwasanya mereka ini kan tidak tahu itu di Polda, tapi informasi dari saksi dan itu menyampaikan kepada saya si pelaku itu dipindahkan di mobil yang saya ketahui itu dari keluarganya Mawar. Di dalam mobil itu pun dia dikeliling-liling dan minta ampun, menawarkan uang 250 juta. Nah, yang pada akhirnya tetap juga mungkin tantenya Mawar ini karena kesel gitu ya, keponakannya tuh mengalami pemerkosaan, akhirnya dibawa ke Polda. Nah, di Polda itu mereka ini nggak tahu, karena mereka di posisinya namanya satu sisi sudah shock juga ya, terjadinya penyergapan dan macam hal. Akhirnya yang melaporkan itu tantenya Mawar. Nah, di Polda Metro itu informasi yang saya dapatkan. Nah, itu sampai katanya jam 1 pagi apa jam 2 pagi gitu. Nah, akhirnya karena si penyidik Polda Metro itu mengatakan mana pelapornya gitu kan, mana anak korbannya, kan kita butuh visum gitu. Nah kan, nah akhirnya itu kan masyarakat ini kan kadang nggak seperti kita gini ngerti hukum ya, karena itu kan sebenarnya kan nggak perlu ditanya pelapor lah, karena itu kan pelakunya sudah dibawa kan gitu ya. Nah jadi karena ketidaktahuan itu akhirnya tantenya Mawar pergilah ke Pisangan menemui Mawar sama bundanya. Mana ini mau nggak dipisum? Nah ini anak kan karena kondisi yang nangis terus apa gimana, inilah ya. Diancam aku. Diancam bagaimana? Diancam sama bosnya bunda kan, yang cewek. Jadi dia ngomong kayak gini, aku nih emang deket banget sama keluarga papa. Jadi dia ngomong kayak, kalau visum ikut keluarga papa tapi nggak akan pernah ketemu bunda lagi. Tapi kalau kita damai kita nggak akan ada masalah. Tapi Mawar nggak boleh ketemu tante lagi tapi ikut bunda terus, gitu. Nah tante tuh cuma, kalau tante diem di mobil tapi suami tante kayak terserah Mawar maunya gimana kayak gitu. Om nggak maksa kayak gitu kan. Tapi bosnya bunda nih keke yang kayak visum tuh ribet kayak gitu. Kan Mawar sekolah, nanti capek bolak-balik kata dia gitu. Kalaupun visum gak akan pernah bisa ketemu bunda lagi, mau kayak gitu. Akhirnya aku, karena kan aku mikirin bunda, aku takut kan gak bisa ketemu bunda lagi. Yang ada di situ bunda sama aku tuh disuruh, bunda disuruh tanda tangan surat damai itu. Terus kayak dibikin video kayak perjanjian ya ini damai kayak gitu. Jadi kalau saya boleh jelaskan begini. Kalau saya melihat dari beberapa saksi yang saya dengar keterangannya, kemudian saya temui langsung dan saya kumpulkan bundanya Mawar, omnya Mawar dan semuanya, ini sudah dikondisikan. Ya, dikondisikan tuh apa? Ketika laporan itu dibuat, ya, dibawalah si pelaku ini di Polda Metro Jaya, mungkin ada satu utusan yang memang ditaruh di Kepisangan. Nah, bosnya yang bundanya Bunga ini kan punya warkop ya. Itu saya lihat sekarang karena saksi itu bosnya itu pernah bertemu saya, bahkan itu pernah meminta uang ke saya. Nah, ini setelah saya lihat ceritanya ya di tahun 2025 ya. Artinya begini.
ada orang yang diutus sehingga si bosnya ini yang merasa, oh aku yang sebagai perwakilan keluarga mengatakan damai. Makanya sekitar jam 1 yang hari itu juga datanglah penyidik Polda Metro memberi suatu surat. Nanti mungkin bundanya Mawar bicara, itulah surat damai yang sudah diketik dalam bentuk ketikan. Maka saya katakan ini karena mereka ini kan tidak paham situasi hukum, kemudian itu pelaku di mana nggak paham. Jadi iya saja. Karena di satu sisi kan kalau kita ngeliat, kita cobalah berempati seorang ibu ya dengan anaknya sudah menjadi korban pemerkosaan, kacau balau lah saat itu, dan dia tuh sempat juga bertanya untuk apa gitu. Nah, jadi si bos ibunya ini yang saksi ini juga yang namanya Z, inisial Z itu, Zul itu mengancam, udahlah kalau nggak damai akan viral persoalan ini. Jadi kan mungkin ibunya atau bundanya Mawar ini merasa khawatir kalau ini diviralkan, karena kan dikatakan seperti aib dan macam hal. Kalau menurut Ibu Cut sendiri, tadi kan bicara kalau laporannya ini kan seperti ditunda-tunda, ada penahanan, ada dihalang-halangi, ditolak. Ini ada indikasi perlindungan terhadap pelaku? Iya. Oh, kalau saya sih pribadi ya, tidak menjadi rahasia umum lagi lah ya, karena begini, dengan penolakan saja, mungkin kalau penolakan di awal, kedua, dan yang paling ini pasti dong ketika di Polda Metro, siapa yang nggak tahu dia, kan begitu. Mungkin dilihat dari Google aja, oh siapa ini orang. Oh, berarti orang ini orang yang sangat ya, kalau punya nama, punya background high profile lah ya. Jadi gini, kalau kita lah yang melihat gini ya, siapa sih pelakunya? Udah gampang sekali lah ya, bukan orang biasa. Makanya terkadang saya kenapa dengan penegak hukum ini mengatakan menjadi suatu aneh bagi saya, dan rasa saya tidak inilah ya, tidak profesional ya mereka tuh gini. Karena pelakunya bukan orang sembarangan. Bukan orang yang notabene pegawai biasa, mantan pejabat publik yang seperti saya katakan. Dan saat kejadian itu pun dia masih sebagai direktur keuangan dari perusahaan asing, dan dia salah satu komisaris di perusahaan terbuka. Jadi di situ bagi saya tadi. Tapi kalau kembali tadi masalah kejadiannya, ya kalau saya melihat itu sudah dikondisikan, sehingga nah makanya mungkin bisa diperjelas lagi oleh Pak Ian mengenai besok paginya kan si pelaku itu keluar kan dari Polda Metro, dan itu satu mobil katanya mereka. Satu mobil dengan si pelaku. Terus bundanya Mawar sama tantenya Mawar, dan itu bagaimana coba disampaikan, mungkin kan dia langsung tahu ya bagaimana. Beda mobil. Beda mobil. Nah, gimana terus? Dan mereka keluar berbarengan begitu ya? Keluar berbarengan, terus saya juga diajak waktu itu ke kantor, kalau nggak salah kantornya dia. Ya di Menara Batavia kita ketahui. Pokoknya saya juga udah lupa juga di mananya, tapi di kantor dah, di tempat makan kalau nggak salah. Dan di situ ada transaksi antara dia dengan yang ngebantu saya itu, yang tadi dibilang itu bos saya lah, dia bilang bos saya gitu kan. Sebenarnya sih dari sebelum ini ya, kita mundur ke belakang ya. Sebenarnya sebelum transaksi itu, sebenarnya pas awal penyidik itu datang ke Pisangan itu, keadaan keluarga saya itu lagi benar-benar kacau balau sih pikirannya mungkin ya. Terus pertama, terus kedua itu kan semua ada di tangan korban sama bundanya. Kalau dari saya dan yang lain sebenarnya nggak bisa memutuskan kan, dan kita juga nggak bisa menyalahkan korban juga waktu itu lagi benar-benar pikirannya kacau karena mungkin satu ditakut-takuti, kedua karena dia juga nggak takut. Pernah juga ada yang ngomong kalau nggak ini panjang terus bisa kita yang kena gitu katanya. Akhirnya dikasih selembaran itu tanda tangan bundanya. Terus kebesokannya itu pokoknya udah diatur, skenarionya itu udah diatur sama bos kita waktu itu ya. Karena kita kan dulu kan itu kan kita siapapun yang ngebantu kita pasti kita percaya sama dia gitu.
Karena kita kan waktu itu dibantu sama bos saya gitu, saya akuin dia orangnya baik waktu itu kan. Jadi saya nggak ada yang ngebantu hukum, nggak ada yang bantu dari pihak apapun, hanya dia doang yang ngebantu. Jadi kita apapun yang ikut apa kata dia waktu itu. Mungkin saya lebih tegaskan lagi kali ya. Iya. Jadi gini, ini berdasarkan keterangan dan saya sendiri yang memang mendengar saksi yang disebut bos ini sebenarnya gini, bundanya Mawar, terus omnya Mawar ini kerja di warkop yang kita sebut saja inisialnya Z tadi, dan sama istrinya. Jadi mereka ini bekerja di warkop itu di daerah Pisangan. Nah, kalau saya lihat dari persoalan ini, pastinya ini komunikasi antara pelaku, Polda Metro, penyidik dan melalui ini. Karena kan mereka ini kan tidak paham hukum gitu. Nah, bahkan ketika di besok harinya dibawa ke Menara Batavia, kenapa saya tahu Menara Batavia? Dari saksi. Ada satu saksi lagi yang melihat, mendengar bagaimana pelaku ini menyerahkan uang, sejumlah uang kepada bosnya bundanya Mawar. Nah, nominal uangnya itu mungkin nanti dilihat saja, dan itu ada disodorkan juga bundanya Mawar ini kertas kosong yang kalau boleh dikatakan itu kertas kosong itu mungkin itulah surat perdamaian. Karena apa? Saya mendengar dari bundanya Mawar itu bosnya itulah surat damai yang dipegang oleh bosnya ini. Nah, jadi sebenarnya komunikasi antara pelaku Polda dengan keluarga korban ini si bosnya ini. Maka saya katakan karena bosnya ini pernah juga meminta saya 200 juta supaya kasusnya anak Mawar ini diangkat lagi gitu. Nah, saya bingung gitu. Nah, itu setelah kejadiannya gitu. Nah, Ibu Cut, ini tadi kan berarti kan si pelaku ini kan belum ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian langkah apa ini kira-kira yang akan Ibu Cut tempuh agar kasus ini segera menemui titik terang? Baik, sesungguhnya begini, saya sih berharap sekali ya dengan kita diterima di sini tuh, kami berharap keadilan, terutama pastinya untuk anak-anak korban. Yang saya harapkan pertama gini, kalau kasus yang anak Bunga sekarang ini dalam proses sidik, sudah naik sidik. Tapi kalau kasus anak Mawar ini dari bulan November 2025 sampai sekarang tuh nggak jelas. Bahkan terakhir kali kemarin kami itu digelar perkara di Polda dan di situ ada pelakunya, perdebatan itu muncul. Jadi harapan saya itu sebenarnya udah pasti dong, harusnya kalau ini kan kasus ini bukan kasus yang biasa. Ya, kejahatan yang serius sehingga keluarlah ya, atau sekarang ini dibentuklah Direktorat PPA PPO kan gitu. Nah, tapi faktanya kita melihat ini miris hati sekali ya gitu. Nah, miris hati sekali tuh gini, ini bukan lagi, makanya pernah saya tanya juga dengan penyidik Barreskrim, kenapa ya ini tidak ditetapkan tersangka atau ditahan? Karena kan ini apalagi yang mau ditunggu, saya katakan. Karena kalau bicara alat bukti atau bukti surat yang sebelum kita sampaikan, saya rasa kalau saya hitung, saya bilang udah 6 alat bukti. Apa itu? Pertama, pengakuan anak korban. Anak ini kan, nah, kemudian itu ada saksi-saksi, dalam hal ini saksi yang dibawa sumpah udah memberikan keterangan bahwasanya si pelaku ini mengakui perbuatannya. Ya kan, kemudian ada psikologi forensik. Kemudian ada dari hasil keterangan dari lab sos, pekerja sosial itu ya. Kemudian ada juga hasil visum, oke lah petunjuk ya, karena itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi pengakuan dari si pelakunya itu yang mengatakan minta maaf dan mengakui perbuatannya. Jadi menurut saya memang saya heran ya gitu. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan saya pribadi gini, memang luar biasa ya kepolisian di kita ini ginanya. Jadi pemerkosa anak saja dia bebaskan gitu. Nah, padahal ancaman dari UU kekerasan itu 12 tahun ya. 12 tahun plus TPPO-nya 15 tahun. Tapi alih-alih mereka tuh mengatakan nanti dulu. Nah, kebenaran saya kan sudah melihat proses ini kan bukan hanya karena proses ini ya, tapi proses yang lain-lain juga pidana nih. Luar biasa loh kepolisian kita ini, karena mungkin dia bekerja dilindungi undang-undang dan menggunakan kesewenangannya. Kenapa?
tidak profesional yang saya katakan ini di situ tadi. Dia katakan ini kurang. Karena mereka mengatakan pelaku ini tidak mengakui. Di situ saya agak emosi waktu di Polres Jakarta Pusat. Terus nggak mengakui terus, dan kami nggak masih ragu untuk menetapkan atau menaikkan status ini menjadi sidik, itu yang di Polres Jakarta Pusat. Di situ saya agak marah. Karena dia bilang nggak mengaku dan macam hal lah dia katakan. Mungkin ini anak ini juga kejadian itu kejadian yang nggak benar gitu. Nah, karena memang si pelaku waktu kita lakukan gelar perkara di Polda Metro bulan lalu begitu tidak mengaku. Nah, jadi kalau harapan saya sih pasti gini lah, negara harus hadir lah ya, karena ini bukan kejahatan biasa gitu. Nah, dan ini semakin lama mereka menentukan sikap hukumnya terhadap anak korban ini, semakin lama penderitaan mereka kan gitu. Nah, jujur kalau saya boleh mengulang lagi ini, mohon maaf ya nak ya, terutama anak Mawar, bagaimana dia kejadian itu sehingga dia nyaris mau bunuh diri. Kemudian dia dibullying sehingga dia lepas sekolah gitu. Nah, kemudian kalau anak Bunga demikian juga merasa trauma. Yang paling membuat saya emosi lagi apalagi di situ, di suasana di kepolisian itu mencekam sekali ya, sampai ada julukan PSK lagi dikatakan sama anak dua ini. Jadi makanya saya kemarin juga gini, terhadap anak laporan polisi anak Mawar, kita sudah melakukan pra peradilan sesungguhnya dengan mengacu kepada KUHP baru yang pasal 158 huruf E. Lambannya proses penyelidikan, tapi lagi-lagi kami ditolak meskipun di situ tuh ada Prof Seto, karena kita minta bantuan terhadap Prof Seto, itu Prof Seto sebagai ketua LPAI, kita minta bantuan dan dia sebagai ahli gitu. Nah ya, jadi kasus ini sebenarnya sudah terbuka untuk publik, LPSK tahu, LPAI tahu, KPAI, semua suku dinas sosial, bahkan mereka mengatakan harusnya ini udah ditahan, harus sudah ditahan. Cuma saya bilang gini, saya sudah berulang kali minta begitu. Malah kalau makanya kok saya mungkin tidak jarang berdebat dengan penyidik itu, nggak jarang. Makanya kata mereka apa? Kalau ketemu bucu ini repot katanya gitu, nah kan. Berarti jangankan ditahan ya, jadi tersangka aja belum ya sampai hari ini. Naik sidik kalau ini belum. Oh, naik jadi sidik belum. Kalau saya boleh katakan gini, mungkin kasus ini banyak ya, maka gini, bagaimanalah uang ini mengatur segalanya. Tapi tolonglah, kita udah pernah ketemu dengan Pak Kabar Reskrim, kemudian Pak Karwasidik. Saya tuh di situ saya sampaikan rasa kejengkelan saya bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan. Nah, bahkan maaf kalau seandainya saya boleh berkata itu, karena ini kan bukan lagi rahasia saya ya, karena saya katakan kalau ada hukum rimba di negara kita ini, mungkin saya akan pilih saya bunuh penyidik seperti ini. Saya bilang kenapa? Kita cobalah empati ya gitu. Nah, karena terkadang kan mereka ini membuat lelah, bahkan diadu domba kami ini dengan prosesnya yang begitu panjang dan rasanya berbelit-belit begini ya, ya. Mereka tuh bahkan karena saya berpikir gini, kenapa nggak terjadi di keluarga Anda gitu. Nah, bagaimana sakitnya gitu. Nah kan, jadi maksud saya tuh gini lah, ayo dong gitu. Nah, kasihanlah anak-anak ini, biarkan dia dapat keadilan gitu. Nah kan, nah tapi ya dilala ya, memang negara ini ya sangat menyedihkan menurut saya hukumnya. Betul. Ya gitu. Gini, maksud saya gini, tolonglah gini ya, cara mereka itu terkadang menerima laporan, memanggil saksi-saksi gitu dengan tanda kutip ya, kalau ini terduga pelakunya tanda kutip seperti itu, kita ini suasana tuh dibuatnya bagaimana lelah. Sampai saya pernah berdebat itu dengan penyidik, janganlah bolak-balik anak ini diminta diperiksa gitu. Nah kan, contoh kayak kemarin masalah psikologinya dia ini kan, dipaksa kita itu untuk anak ini jam sekolah itu kalau bisa dipaksa untuk memberi keterangan. Saya berdebat itu dengan UPTD PPA. Ujung-ujungnya apa? Menurutnya ya mungkin kita ini udah diadu domba. Supaya apa? Supaya anak ini lelah. Nah, ada satu lagi yang mungkin saya buat ini lupa. Bukan hanya lelah, paling membuat kita tuh muak ya. Identitas anak ini ditunjukkan kepada lingkungan. Oh, anak ini yang dua perempuan ini ibunya ibunya Mawar dengan anaknya Mawar ini melakukan prostitusi. Itu penyidik sendiri yang memberikan seolah-olah kata dia jadi tujuannya kalau menurut saya itu gini, membuat jadi meta ya? Membuat framing seolah-olah terus ini
akan memeras direktur istri pelaku itu, kemudian melakukan prostitusi, terus membuat berita bohong. Bahkan ada juga kuasa hukumnya itu melakukan teror kepada kami, mendatangin anak mawar, kemudian mau kalau seandainya kamu tidak cabut laporan polisi, akan kami buat laporan dengan banyaknya pasal gitu. Nah, terkadang saya bilang gini, gitu nah kan. Jadi dan ini sudah kami laporkan ke LPSK dan LPSK sudah memberi bantuan untuk pendampingan dan itu sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi terkadang itu juga laporan untuk anak mawar ini sampai sekarang nggak jelas. Nggak jelas dan nggak tahu lah, dan saya berharap sekali lah ayolah kepolisian ya, institusi kepolisian ini bertindak tuh secara profesional, transparan, mengingat ini bukan kejahatan biasa, kejahatan serius, menyangkut hak keadilan anak ini mendapatkan pendidikan. Itu yang saya berharap sih. Ya, Ibu Cut, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, untuk Bunga dan Mawar. Kami turut prihatin atas apa yang Bunga dan Mawar alami. Semoga masalah ini segera menemukan titik terang dan Bunga dan Mawar mendapatkan keadilan. Terima kasih sudah hadir di Abraham Samad Speak Up. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk turut mengawal kasus dari Bunga dan Mawar. Kita meminta agar institusi terkait bisa menindaklanjuti kasus ini sampai mendapatkan keadilan untuk Bunga dan Mawar. Amin. Terima kasih, saya Latifina Baswedan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.